皇，生意合欢，喜乐为首，皆归臣奴。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan membahas bagian ke-8 dari cerita Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Untuk pertama kalinya, anggota Seteming dan Wudang duduk bersama dalam satu meja makan. Pada kesempatan itu, Wuji berkata ada dua tugas yang harus mereka jalankan. Yang pertama, mengambil pil tulang giok hitam untuk mengobati cedera paman ketiga dan keenamnya. Dan yang kedua adalah mencari keberadaan Song Qinho. Wuji berkata, Yang Xiao, Raja Kelelawar dan Zhao Dian ikut mencari salep. Elang Putih dan putranya kembali ke Jiangnan untuk mengatur Sekte Elang Langit. Sedangkan untuk Biksu Peng dan Ketua Lima Panji, Wuji memintanya tetap berada di Wudang dan mengikuti arahan dari Zhang Sanfeng. Terlihat kakek gurunya sangat puas dengan keputusan Wuji. Wuji berhenti di sebuah warung makan. Dia bertanya kepada pelayan di sana, apakah mereka melihat rombongan tandu berlapis emas lewat? Pelayan tersebut berkata jika sekitar 2 jam yang lalu, rombongan yang dimaksud Wuji lewat menuju kota Huanglong. Mendengar itu, Wuji pun segera pergi ke tempat yang dikatakan pelayan. Di saat Wuji melihat 3 pelayan Zhao Min yang masih dalam keadaan terluka, Wuji masuk ke dalam kamar melumpuhkan pelayan di sana dan menotok ketiga pendekar tersebut. Wuji mengambil salep giok hitam yang ada di meja. Kemudian dia bertanya apakah itu adalah salep yang asli. Dikarenakan Wuji khawatir jika salep itu beracun, Wuji lalu mencoba mengoleskannya kepada para pendekar tersebut. Tidak lama kemudian, para pasukan Mongol mengepung tempat itu dan menembakkan anak panah. Wuji keluar dan bertarung dengan mereka. Setelah melumpuhkan mereka semua, Wuji lalu pergi dari sana. Wuji kembali ke Sekte Wudang dan mengobati kedua pamannya menggunakan salep tersebut. Setelah mengobati pamannya, Wuji beristirahat. Tapi tiba-tiba Xiaozhou melapor jika paman keenamnya telah pingsan 3 kali karena menanggung rasa sakit. Wuji yang terkejut lalu segera menemui pamannya tersebut. Wuji lalu memeriksa keadaan kedua pamannya. Yodayan berkata jika seluruh organnya berasa sangat gatal. Sedangkan Liting dia mulai berhalusinasi melihat titik-titik warna di matanya. Seketika Wuji sadar jika salep itu ternyata beracun. Dia lalu menyuruh pelayan membersihkan sisa salep di tubuh kedua pamannya itu. Bu Hui yang merawat Liting terlihat sangat cemas melihat keadaannya. Liting bertanya apakah Bu Hui menyukainya. Bu Hui menjawab jika dia menyukai Liting melebihi apapun. Yang ternyata Liting sebenarnya juga menyukai Bu Hui. Dia berkata jika Bu Hui lah yang membuatnya tetap berjuang bertahan hidup. Wuji yang juga bersedih memikirkan keadaan pamannya, tiba-tiba mendapatkan laporan jika Zhao Ming datang berkunjung dan ingin menemuinya. Wuji yang sudah kesal terhadap Zhao Ming berkata akan segera menemuinya. Xiaozhou lalu memberikan tusuk rambut dan meminta Wuji mengembalikannya kepada Zhao Min. Wuji pun bertemu dengan Zhao Min. Dia mengembalikan tusuk rambut itu kepadanya dan berkata jika dia tidak menginginkan barang-barang milik Zhao Min. Wanita cantik itu berkata, jika Wuji tidak menginginkan barang miliknya, kenapa Wuji minta salep giok hitam kepadanya? Wuji yang mendengar itu pun seketika terdiam.
Zhou Min berkata jika dia akan memberikan yang Wuji inginkan, asal dia bersumpah untuk menepati 3 syarat yang diajukannya. Wuji pun bersumpah akan melakukan apapun selama itu bukan tindakan yang tidak terhormat. 好，我们击掌为誓。 Zhou Min lalu mengembalikan tusuk rambut miliknya kepada Wuji. Dia berkata jangan berikan kepada pelayan wanitanya. Sambil berjalan pergi, Zhou Min berkata jika penawarnya akan segera dikirim. Seseorang melesatkan panah ke arah Wuji. Wuji menangkap panah tersebut. Di panah terdapat kertas bertulisan, salep juk hitam ada pada kotak emas, sedangkan penawar racun ada pada tusuk rambut. Wuji membuka tusuk rambut Zhou Min. Di sana ada sebuah kertas bertuliskan resep penawar racun pamannya. 珠花中空，内有药，坚合夹层，云膏久藏。 Wuji dan Xiao Zhou lalu mempersiapkan resep obat yang diberikan Zhou Min kepadanya. Mereka membuka kotak emas pemberian Zhou Min dan menemukan salep hitam di sana. Tapi mereka ragu jika salep itu palsu. Setelah beberapa saat kemudian, Wuji kembali mengunjungi pamannya. Buhui mengatakan jika paman ketiga dan keenamnya kondisinya berangsur membaik setelah meminum penawar yang diberikan oleh Wuji. Yin Liting berkata jika dia sudah tidak berhalusinasi lagi. Xiao Zhou melapor jika telah menguji salep hitam pada seekor anjing. Diketahui salep itu tidak beracun. Anjing yang tadinya pincang sekarang sudah lincah kembali. Mendengar hal itu, Wuji pun lalu mengoleskan salep hitam itu ke tubuh kedua pamannya. Salep itu ternyata manjur. Hanya dalam waktu singkat, anggota tubuh pamannya mulai bisa digerakkan kembali. Terlihat Liting sudah mulai berjalan menggunakan tongkat ditemani oleh Buhui. Para pendekar sekte Ming kembali berkumpul. Elang Putih berkata jika orang telah banyak yang melawan kerajaan Yuan, dan hasilnya banyak yang menjadi korban. Dia berkata, di dunia persilatan juga tersiar kabar jika sekte Ming telah membunuh 6 sekte besar. Sekarang orang-orang menjadikan sekte Ming sebagai musuh mereka. Wuji berkata ingin mengkesampingkan dendam di masa lalu dengan sekte lain, dan bersama-sama bersatu melawan kerajaan Yuan. Tapi masalahnya pemimpin 6 sekte telah menghilang. Yang Xiao berkata jika mereka bisa melacak keberadaan ketua Song dan Miju melalui Zhou Min. Mereka lalu membuat rencana. Yang pertama adalah melacak keberadaan ketua Song dan Miju. Sedangkan yang kedua adalah mereka akan mengumpulkan seluruh anggota sekte Ming di lembah kupu-kupu pada hari ke-5 dan bulan ke-8. Wuji dan anggota sekte Ming mulai berangkat ke lembah kupu-kupu. Mereka melihat anggota sekte Ming bertarung dengan tentara Yuan. Wuji mengenali salah satu orang di sana adalah kakak angkatnya Chang Yuchun. Dia pun lalu menghampirinya. Chang Yuchun terkejut bercampur senang melihat kemunculan Wuji di depannya yang kini telah menjadi ketua sekte. Dia lalu membawa Wuji memasuki lembah kupu-kupu. Wuji membawa Yang Xiao ke makam Xiaofu. Dia minta maaf jika makam Xiaofu terlihat sederhana. Tapi Yang Xiao tidak mempermasalahkannya. Baginya, Xiaofu tidak benar-benar meninggal. Dia bisa merasakan jika Xiaofu selalu hadir bersamanya. Yang Xiao meminta Wuji meninggalkannya sendiri di sana. Wuji pun menurutinya dan pergi meninggalkan Yang Xiao. Xiaofu, 我知道你是在等我，等我完成最后的使命，没有人再来打扰我们。 Chang Yuchun membawa 2 orang pendekar menemui Wuji. Pendekar itu pun lalu berlutut dan memberi hormat kepadanya. Wuji seketika mengenali 2 orang itu. Mereka adalah pendekar Zhu dan pendekar Su.
yang dulu pernah menyelamatkan Wuji dan Bu Hui ketika masih kecil. Mereka dulu telah bersumpah menjadi saudara angkat dan berjanji membawa kedamaian bagi warga sipil. Pendekar Su berkata, jika dalam perjalanan ke lembah kupu-kupu, mereka menemukan hal yang aneh. Hal itu berhubungan dengan pemimpin 6 sekte yang menghilang, di mana mereka mengetahui jika para pemimpin 6 sekte dibawa ke sebuah biara di ibu kota. Mereka tidak bisa menyelidiki tempat tersebut, dikarenakan penjaga yang sangat ketat. Malam pertemuan anggota sekte Ming telah tiba. Wuji memberikan pidato di depan para anggota sektenya. Dia berkata demi menghadapi kerajaan Yuan, perselisihan selama ini dengan sekte lain harus dihapuskan. Pemimpin-pemimpin sekte besar telah ditangkap. Oleh sebab itu dia akan ke ibu kota membebaskan mereka. Wuji juga berkata telah menetapkan aturan yang baru, di mana setiap anggota sekte Ming dilarang melakukan kejahatan. Harus saling mengasihi satu sama lain. Terlebih lagi tidak boleh membunuh tanpa alasan. Bagi yang melanggar, akan dihukum tanpa ampun. Acara pertemuan tersebut ditutup dengan minum arak bersama dan mengikrarkan sumpah sekte. 本我残躯，熊熊圣火闪出了，微光明目，心外十多，别我世人。 Keesokan harinya, mereka mulai berpencar melakukan tugas masing-masing. Wuji dan Xiaozhou yang ditemani Yang Xiao dan Raja Kelelawar juga akan berangkat ke ibu kota, membebaskan pemimpin 6 sekte. Mereka berhasil memasuki gerbang kota dan mengecoh para penjaga di sana. Singkat cerita, Wuji dan yang lainnya tiba di tempat para pemimpin sekte ditahan. Mereka mengamati kuil yang dijaga ketat. Tiba-tiba mereka melihat He Taichung dibawa keluar dari tahanan. Dia dibawa ke sebuah arena dan bertarung dengan salah satu biksu Mongolia. Di sana Wuji juga melihat Zhao Min sedang mengamati pertarungan. Dalam pertarungan itu, He Taichung dikalahkan. Alhasil sebagai hukumannya salah satu jarinya pun dipotong. Lalu dia pun kembali dibawa ke dalam tahanan. Zhao Min yang ingin melihat ilmu pedang sekte Eme lalu memerintahkan pengawalnya membawa Zero. Kemudian dia mempraktekkan ilmu pedang Kunlun yang tadi diperhatikannya. Dalam latihannya itu, Zhao Min dibimbing oleh gurunya. Kemudian Zero yang dijemput pengawalnya tiba di sana. Zero ditawarkan untuk menyerah kepada Mongol. Atau dia harus bertarung sebanyak 3 ronde, di mana jika dia menang, maka dia boleh pergi. Namun jika dia kalah, Zero harus kehilangan salah satu jarinya. Namun Zero hanya diam tak bergeming. Hal itu membuat Zhao Ming terlihat akan melukai wajah Zero. Namun tiba-tiba Wuji yang melihat kejadian itu membantu Zero. Dia lalu melemparkan kotak emas kepada Zhao Min. Dengan refleks Zhao Min pun membelah kotak emas tersebut menjadi 2 bagian. Zhao Min terlihat sangat sedih melihat kotak emas pemberiannya telah rusak. Wuji berkata jika dia terpaksa melakukannya, dikarenakan dia tidak memiliki senjata apapun. Zhao Min lalu berkata, apakah Zero adalah pacarnya Wuji, sehingga dia menghancurkan kotak emasnya untuk melindungi Zero. Wuji hanya diam. Dia lalu mendekati Zhao Min dan mengambil kotak emas tersebut. Wuji berkata jika dia akan mencari pengrajin untuk memperbaikinya. Mendengar itu, Zhao Min pun memaafkan Wuji dan membiarkannya untuk pergi. Lalu Wuji pun berniat pergi membawa Zero dari sana. Zhao Min yang melihatnya pun terlihat cemburu dan menghentikan mereka. Dia marah karena Wuji telah membawa orangnya tanpa minta izin. 2 pendekar Xuan Ming lalu menyerang Wuji. Wuji menghadapi mereka dengan jurus 9 matahari.
Yang Xiao dan Raja Kelelawar yang dari tadi memperhatikan akhirnya keluar dari persembunyiannya. Zhou Min yang melihat kehadiran Yang Xiao dan Raja Kelelawar lalu berkata, jika sebentar lagi para pasukannya akan mengepung tempat tersebut. Jika sudah demikian, mereka tidak akan bisa pergi dari sana dengan selamat. Mereka semua menjadi terdiam. Zero lalu pergi menjauh dari Wuji dan berterima kasih atas kebaikan Wuji dan menyuruhnya pergi dari sana. Melihat kepedulian Wuji terhadap Zero, Zhou Min lalu bertanya apakah dia kekasihnya. Wuji lalu menceritakan, ketika waktu kecil dia terkena tapak Xuan Ming. Zero yang telah merawat dan menyiapkan makanan untuknya. Kebaikan itu dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Lalu Zhou Min bertanya, apakah Wuji nantinya punya rencana akan menikahi Zero? Wuji pun menjawab, sampai dia menghancurkan kerajaan Yuan, dia belum memikirkannya. Jawaban Wuji itu seketika membuat Zhou Min marah, dikarenakan dia sendiri adalah orang Mongol. Wuji berkata jika sampai hari ini dia tidak tahu asal Zhou Min. Dia juga tidak pernah ingin membuat masalah dengan Zhou Min. Apabila Zhou Min bersedia membebaskan paman dan pemimpin 6 sekte lainnya, Wuji akan sangat berterima kasih. Sebagai tambahan, dia juga telah berjanji 3 hal kepada Zhou Min. Wuji berjanji akan menepatinya tanpa alasan apapun. Zhou Min senang karena Wuji masih ingat janjinya. Namun dia berkata dikarenakan Zero bukan kekasih atau tunangan Wuji, seharusnya Wuji tidak keberatan jika dia melukai wajah Zero. Wuji yang mendengarnya pun hanya terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba Raja Kelelawar dengan cepat memberi tanda pada wajah Zhou Min. Raja Kelelawar berkata, jika dia tidak bisa mencegah Zhou Min melukai Zero. Akan tetapi, jika dia melukainya, maka Raja Kelelawar akan membalaskan 2 kali lipat. Zhou Min bisa saja berlindung dari pengawalnya selama 1 tahun, tapi belum tentu dalam 8 atau 10 tahun ke depan. Zhou Min bisa saja menyuruh orang membunuhnya, tapi mereka tidak bisa mengejar Raja Kelelawar. Lalu Raja Kelelawar pun terbang dari sana. Zhou Min yang mendengar ancaman Raja Kelelawar pun seketika terdiam. Lalu Wuji dan Yang Xiao pun juga pergi dari sana. Wuji melihat seseorang mengintainya dari luar kamar. Lalu dia bersama Yang Xiao dan Raja Kelelawar pun mengejar orang itu. Ternyata pria itu adalah gurunya Zhou Min. Terlihat pria tersebut menantang Wuji duel bertarung. Yang Xiao dan Raja Kelelawar pun menjauh. Lalu mereka berdua mulai bertarung. Dalam pertarungan itu, terlihat jika Wuji bisa menahan semua serangan si pria dan berhasil mengalahkannya. Kemudian tiba-tiba pria itu berlutut memberi hormat kepada Wuji, yang ternyata dia adalah utusan kanan Sekte Ming yang bernama Fan Yao. Oke, demikianlah bagian ke-8 cerita Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Dan tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.